Halo football lovers, selamat datang kembali di Raftel Sport. Ketika kita membicarakan masa depan timnas Argentina di lini tengah, nama Nico Paz mungkin jadi yang pertama terlintas di pikiran kita. Bagaimana tidak? Nico Paz baru saja membantu Como 1907 meraih tiket Liga Champions dan dinobatkan sebagai gelandang terbaik Serie A musim 2025-2026. Tapi, tahukah kalian kalau di Argentina sana, tepatnya di klub Cha Talleres, ada satu wonderkid yang gaya mainnya disebut-sebut sangat mirip dengan Nico Paz? Usianya baru 17 tahun, tapi visinya di atas lapangan bagaikan pemain veteran. Namanya adalah Giovanni Baroni. Pemuda kelahiran Januari 2009 ini kini menjadi aset berharga bagi klubnya dan diprediksi akan segera menyusul jejak Nico Paz berkarir di Eropa. Di video kali ini, kita akan membedah secara tuntas siapa itu Giovanni Baroni, kemiripan, dan perbedaan gaya mainnya dengan Nico Paz. Pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ketinggalan informasi tentang the next Argentine playmaker ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, ya. Sebelum membandingkannya dengan Nico Paz, mari kita kenalan dulu dengan sosok Giovanni Baroni. Berusia 17 tahun, pemain bernomor punggung 10 di Cha Talleres ini adalah playmaker masa depan yang sangat menjanjikan. Dengan postur 186 cm, ia tidak hanya mengandalkan kelincahan, tapi juga ketahanan fisik yang cukup baik. Fakta menariknya, Baroni punya darah sepak bola yang kental. Ia adalah keponakan dari Leonardo Baroni, dan kakaknya, Thiago Baroni, juga bermain untuk Talleres II. Jadi, tak heran jika bakatnya sudah terasa sejak dini. Meski usianya masih sangat muda, Baroni sudah mendapat kepercayaan di skuad utama Cha Talleres. Bahkan, pada pertandingan melawan Vélez Sarsfield tanggal 31 Juli lalu, Baroni masuk dalam daftar pemain pengganti, membuktikan bahwa pelatih melihat potensi besar dalam dirinya. Lalu, mengapa Baroni sering disandingkan dengan Nico Paz? Jawabannya ada pada DNA mereka sebagai playmaker modern Argentina. Mari kita bahas kesamaannya. Pertama, kreativitas generasi baru Argentina. Keduanya diberkati visi bermain tingkat tinggi dan kemampuan mengalirkan operan kunci atau key passes yang membelah pertahanan lawan. Baik Baroni maupun Paz bisa melihat celah yang tidak terlihat oleh pemain lain. Kedua, mereka berdua sangat tahan tekanan alias press resistant. Coba perhatikan saat mereka menguasai bola di area padat. Keduanya sangat tenang. Mereka sanggup melepaskan diri dari kepungan pemain lawan menggunakan kontrol bola yang lengket di kaki. Dan yang ketiga, kemampuan transisi. Ini yang membedakan mereka dengan nomor 10 klasik. Baroni dan Paz tidak hanya dia menunggu bola di sepertiga akhir lapangan. Mereka aktif menjemput bola ke bawah, berkolaborasi dengan gelandang bertahan untuk menginisiasi serangan. Mereka adalah motor penggerak tim dari lini tengah. Meski punya banyak kemiripan dasar, profil dan cakupan peran mereka di lapangan punya perbedaan yang cukup signifikan, football lovers. Mari kita lihat dari orientasi posisi fisik. Nico Paz, yang kini jadi andalan Como di Serie A, murni beroperasi sebagai fantasista atau trequartista tradisional. Ia adalah gelandang serang nomor 10 sejati. Sementara itu, Giovanni Baroni memiliki jelajah peran yang lebih fleksibel. Selain sebagai attacking midfielder, Baroni juga bisa bermain sebagai central midfielder atau bahkan merangsek dari sayap kanan. Perbedaan kedua ada pada intensitas defensif. Nico Paz dikenal sangat agresif dalam melakukan high pressing dan luar biasa dalam memenangkan duel fisik untuk merebut bola. Maklum, ia sudah terbiasa dengan kerasnya kompetisi Eropa. Di sisi lain, Baroni lebih condong ke arah gelandang penghubung taktis. Ia tidak seagresif Paz dalam berduel, tapi ia mengandalkan kecerdasan penempatan posisi untuk memotong transisi lawan, intercept. Perbedaan ketiga, dan yang paling kentara, adalah gaya eksekusi. Karena kebebasan bermainnya yang tinggi, Paz lebih sering menusuk langsung ke kotak penalti atau melepaskan tembakan jarak jauh mematikan. Sedangkan Baroni, ia bermain sedikit lebih vertikal. Baroni lebih suka menjadi fasilitator, langsung mengalirkan bola dengan cepat ke penyerang sayap agar timnya bisa melakukan serangan balik kilat.
Nico Paz sudah membuktikan bahwa dirinya memang pantas disebut sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki Argentina saat ini. Perjalanannya di Eropa bukan lagi sekadar cerita tentang pemain muda yang menjanjikan, tetapi sudah berubah menjadi kisah seorang gelandang yang mampu memberikan dampak nyata di level tertinggi. Kepindahannya secara permanen ke Como pada pertengahan 2026 dengan nilai transfer fantastis mencapai 60 juta euro menjadi bukti nyata bahwa kualitasnya mendapat pengakuan besar di benua biru. Angka tersebut juga menempatkannya sebagai salah satu penjualan terbesar dalam sejarah Real Madrid, sesuatu yang tentu tidak bisa diraih oleh sembarang pemain. Kini, Nico Paz bukan hanya menjadi aset berharga bagi klubnya, tetapi juga diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama lini tengah timnas Argentina untuk bertahun-tahun ke depan. Namun, di sisi lain, Argentina seolah tidak pernah kehabisan stok pemain berbakat. Ketika satu bintang mulai bersinar terang di Eropa, selalu muncul nama baru yang siap mengikuti jejak tersebut. Salah satunya adalah Giovanni Baroni. Meski saat ini ia masih bermain bersama Cataleres di kompetisi domestik Argentina, banyak pengamat yang menilai bahwa ia memiliki potensi luar biasa untuk berkembang menjadi gelandang kreatif kelas dunia. Kemampuannya membaca permainan, visi mengalirkan bola, ketenangan saat berada di bawah tekanan, hingga kreativitasnya dalam menciptakan peluang membuat banyak orang mulai membandingkannya dengan sejumlah playmaker hebat asal Argentina. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, nilai pasar Baroni sudah menyentuh angka 2,5 juta euro. Itu adalah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh. Angka tersebut menunjukkan bahwa namanya sudah mulai masuk radar banyak pencari bakat dan klub-klub besar Eropa. Jika perkembangan performanya terus konsisten dan ia mampu menjaga mentalitas serta etos kerja, bukan tidak mungkin dalam 1 atau 2 musim ke depan kita akan melihat Baroni mengenakan seragam salah satu klub elit Eropa. Tantangan sebenarnya tentu baru akan dimulai ketika ia harus beradaptasi dengan intensitas permainan yang jauh lebih tinggi, tekanan yang lebih besar, dan persaingan yang jauh lebih ketat. Meski sama-sama berasal dari Argentina dan sama-sama berposisi sebagai gelandang kreatif, perjalanan Nico Paz dan Giovanni Baroni bisa saja berkembang ke arah yang berbeda. Nico telah membangun reputasinya melalui proses panjang, hingga akhirnya dipercaya tampil di kompetisi elit Eropa. Sementara Baroni masih berada di tahap awal perjalanan, ketika setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya memang layak mendapatkan panggung yang lebih besar. Justru disitulah letak menariknya sepak bola. Tidak semua pemain mengikuti jalan yang sama, dan seringkali mereka yang menempuh jalur berbeda justru mampu menciptakan kisah yang lebih istimewa. Apakah Giovanni Baroni nantinya mampu mengikuti jejak kesuksesan Nico Paz dan para senior Argentina lainnya di Eropa? Ataukah ia justru akan menciptakan identitasnya sendiri sebagai playmaker modern dengan gaya bermain yang benar-benar unik? Semua jawabannya masih menjadi misteri yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Yang pasti, perkembangan karirnya akan menjadi salah satu cerita menarik untuk terus kita ikuti dalam beberapa tahun ke depan. Satu hal yang hampir pasti, sepak bola Argentina tampaknya masih akan terus melahirkan pemain-pemain bertalenta yang siap menghiasi panggung dunia. Regenerasi yang berjalan konsisten membuat negara tersebut seolah tidak pernah kehabisan gelandang-gelandang kreatif dengan karakter permainan yang khas. Dari generasi ke generasi, selalu ada nama baru yang muncul membawa harapan besar, dan kini Nico Paz serta Giovanni Baroni menjadi 2 di antaranya. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapa yang memiliki potensi lebih besar untuk menjadi bintang dunia di masa depan? Apakah Nico Paz yang sudah membuktikan kualitasnya di sepak bola Eropa, atau Giovanni Baroni yang digadang-gadang sebagai calon permata baru Argentina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan ragu juga untuk memberikan alasan dan analisis versi kalian, karena diskusi seru selalu menjadi bagian yang paling menarik dari sepak bola. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus menghadirkan konten-konten berkualitas. Bagikan juga video ini kepada teman-teman sesama pecinta sepak bola supaya semakin banyak yang ikut berdiskusi. Dan yang paling penting, pastikan kalian sudah subscribe Raftel Sport serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar talenta muda, transfer pemain, analisis taktik, hingga berbagai cerita menarik dari dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.